Sekarang bismillah kita akan menjelaskan hukum daripada kedua air tersebut. Yang pertama kita akan bahas daripada air yang sedikit. Ini hukumnya gimana? Seperti yang disebutkan dalam kitab ini, kitab Safinatun Najah, dan disyarahi oleh Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah, itu beliau menjelaskan di sini al-qalil. Maka hukum air yang sedikit, hukumnya adalah yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Maka air yang sedikit itu bisa berubah menjadi najis. Ya, biwuqu'in najasa, dengan kejatuhan dengan sesuatu yang najis ke dalam air tersebut, air yang sedikit itu tadi, yaitu yang di bawah 216 liter. Wa illam yataghayyar, meskipun air itu nggak sampai berubah. Berubah apanya? Berubah warnanya, berubah baunya, berubah makanannya, rasanya. Nah, itu semuanya nggak berubah. Meskipun nggak berubah, itu semua dapat membuat air yang sedikit itu tadi berubah menjadi najis, karena airnya sedikit, di bawah 2 kola atau 216 liter. Dari sini kita ketahui bahwasannya la yanjusul ma'ul qalil hadza illa bisyurut. Tidak dapat membuat air yang sedikit itu najis kecuali dengan beberapa syarat, yaitu ada 3. Yang pertama adalah urudun najasati alaih. Najis itu menjatuhi kepada air yang sedikit itu tadi. Ya, jadi kalau ada air diem misalkan di kaleng yang nggak sampai 2 kola, kita lempari kotoran misalkan, langsung berubah najis, meskipun itu nggak sampai berubah. Karena apa? Karena airnya sedikit. Ya. Berbeda lagi nanti kalau ada pembahasan ada baju yang najis, ya, kemudian kita siram pakai air. Nah, ini beda. Ini namanya an yakuna hada ma warid ala najasa. Yang ini yaitu adalah air yang datang kepada sesuatu yang najis. Nanti itu akan kita bahas sendiri. Termasuk cara seorang bisa mencucikan baju atau pakaian yang terkena najis, biar nggak salah, terutama di dalam menggunakan mesin cuci. Nah, syarat yang kedua yaitu adalah tayakkunu urudin najasati alaih, yakin bahwasanya najis itu telah menjatuhi air itu tadi, air yang sedikit. Ya, falau dhanna aw syak, kalau dia ragu atau dia cuma dhon, menyangka-nyangka, fala yadur, maka nggak masalah. Jadi harus yakin, benar, saya lihat sendiri, tahu bahwasanya air itu tadi kejatuhan najis, langsung berubah jadi najis karena airnya sedikit, nggak sampai 2 kola atau nggak sampai 216 liter. Nah, yang ketiga syaratnya itu apa? Syaratnya harus an-najasah munajjisalah. Sesuatu yang najis itu tadi dapat membuat air itu tadi berubah menjadi najis. Kenapa? Karena ada beberapa najis yang itu yang dimaafkan, sehingga kalau kejatuhan najis yang dimaafkan ini itu nggak masalah. Seperti apa? Ya, seperti maitah la damalaha sa'il, seperti bangkai yang nggak memiliki darah mengalir. Ya, seperti apa di sini? Seperti cecak. Nah, ini disebutkan. Tapi syaratnya apa? Bisyarti an la takuna min mughallad inda Ibnu Hajar. Syaratnya menurut Ibnu Hajar, najis yang dimaafkan tadi itu harus bukan termasuk najis yang mughalladhah, yaitu anjing ataupun babi. Wa alla tughayyir ma waqa't alaihi min ma'. Ya, enggak sampai barang yang dimaafkan tadi itu merubah air. Jadi misalnya ada cicak satu nggak masalah, nggak kapan berubah. Tapi kalau banyak sampai merubah rasa, merubah sifat-sifat airnya, maka langsung itu merubah dan menjadi nggak suci lagi dan bisa berubah menjadi najis. Nah, kemudian apa? Dan maitah, bangkainya itu bangkai yang kalau dibelah anggotanya itu nggak ngalir, nggak ada darah yang ngalir, seperti cicak dan di bawahnya semut ataupun laler. Ya. Kemudian alla tutrah ba'da mautiha, najis itu tadi, bangkai tadi itu yang dimakfu itu tadi, la tutrah, tidak dilempar ba'da mautiha, setelah dia mati. Ya, illa, kecuali jadi jatuh sendiri, nggak disengaja saya lempar wis. Nah, itu nggak boleh. Itu kalau ada najis yang makfu yang berupa hewan, nggak boleh di situ. Ya, kecuali kalau yang merempar itu yang membuat dia jatuh ke wadah itu tadi angin. Kalau angin sendiri yang
menghembusnya sampai jatuh nggak masalah. Au bahima atau hewan, ya. Imam Khatib menambahi atau ghairu mumayyiz, anak kecil, ada kecoa, ada lalat dimasukkan ke itu, nggak masalah. Tapi kalau ada unsur kesengajaan dari orang yang sudah balik yang mumayyiz, maka bisa merubah kesuciannya, maka nggak bisa menjadi najis, nggak bisa menjadi suci lagi, bisa menjadi najis. Nah, dan najas al-mafu anha, najis yang dimafu itu sebenarnya banyak. Ya, di antaranya itu adalah bangkai yang nggak mengalir darahnya. Kemudian najis yang tidak bisa dilihat dengan mata normal. Ya, misalkan cipratan kencing, misalkan kalau kita nggak benar-benar nggak lihat loh ya, tapi harus hati-hati kalau orang lagi di kamar mandi. Kemudian apa lagi? Ya, famu sobi, mulut anak kecil, apabila mulutnya ini pernah diletakkan di mulutnya yang kena najis, jadi mungkin ada mutahnya, ini masih kotor, ada mutahnya, terus dicelupkan ke wadah airnya sedikit. Nah di situ dia lam yajisuhu, nggak membuat air tadi najis. Karena mulutnya sobi, anak kecil, ya sulit untuk kendalikan. Tapi ini kalau kena kena air. Tapi kalau kena anggota badan, pakaian, ya langsung najis. Ini bahasnya di dalam air, kalau mulutnya itu kena air. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dimakfu di dalam bab najis yang dimakfu di dalam bab air seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.